Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Renanto. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B Cikarang. Pada hari ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS tahun 2022 yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Mulyono SHMM selaku dosen pengampu aspek hukum dalam bisnis. Pada hari ini saya ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh beliau, yaitu dengan materi hukum perpajakan. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, untuk yang pertama ada ciri-ciri pajak. Nomor 1, pembayaran pungutan wajib pajak merupakan wujud dari ketaatan bagi setiap warga demi mendukung pembangunan nasional dan menunjang pembiayaan negara. Menurut filsafat Undang-Undang Perpajakan, pungutan wajib ini merupakan hak bagi warga negara untuk turut berpartisipasi terhadap kebutuhan pembiayaan demi pembangunan nasional. Dan yang kedua, makna memaksa kali ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang sudah dinyatakan sebagai wajib pajak. Pihak-pihak yang harus membayar pajak yaitu merasa warga negara yang sudah memenuhi persyaratan wajib pajak, baik syarat objektif maupun subjektif. Salah satu dari persyaratan tersebut yaitu warga negara yang sudah mempunyai pendapatan melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dan yang nomor 3, pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang dapat menopang keberlangsungan suatu negara. Pemerintah menerapkan dasar hukum yang kuat untuk mengatur segala mekanisme perpajakan, mulai dari perhitungan, proses pembayaran, sampai pelaporannya. Undang-undang memiliki sifat hukum yang sah dan mengikat, sehingga warga negara perlu menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, pungutan wajib merupakan salah satu cara untuk dapat meratakan pendapatan warga dalam bentuk penyediaan layanan dan fasilitas umum. Uang iuran wajib dari rakyat akan kembali pada rakyat itu sendiri, meskipun tidak diberikan secara langsung. Ini akan dirasakan kembali setelah beberapa tahun ke depan dalam bentuk fasilitas dan layanan dari negara. Selanjutnya ada pajak untuk keadilan. Ada 4 kriteria pajak yang adil, yaitu 1. Kemampuan berbayar, ability to pay. Pajak yang dibayar seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasa wajib pajak. Dan yang nomor 2, keadilan horizontal equity terhadap wajib pajak yang memiliki basis pajak sama mendapat perlakuan pajak yang sama. Dan yang ketiga, keadilan vertikal equity, pengenaan struktur tarif terhadap wajib pajak yang memiliki tingkat kemampuan lebih besar. Dan yang terakhir, keadilan distributif equity, pajak sebagai mekanisme kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya ada fungsi pajak. 1. Fungsi anggaran, budgeteer. Pungutan wajib atau pajak menjadi sumber pendapatan nasional yang paling besar di banyak negara. Maksud dari fungsi anggaran kali ini bahwa pungutan wajib akan digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan negara. Contoh, kebutuhan negara tersebut antara lain pembiayaan kegiatan rutin, belanja barang negara, belanja pegawai, anggaran pembangunan,
pemeliharaan, dan sebagainya. Selain itu, fungsi pungutan ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan negara agar tidak timpang. Yang kedua, fungsi mengatur, regulate. Peran pajak juga dapat membantu tugas pemerintah dalam mengelola ekonomi negara. Fungsi mengatur pada pungutan ini akan digunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengatur kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial selengkapnya. Tujuan dari fungsi mengatur yang dimiliki oleh pungutan wajib pajak antara lain: yang pertama, untuk menghambat jalur inflasi; yang kedua, menarik investasi modal; yang ketiga, membantu meningkatkan produktivitas perekonomian; yang keempat, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, contohnya pajak ekspor; yang terakhir, dapat memberikan perlindungan terhadap barang buatan dalam negeri, contohnya PPN, pajak pertambahan nilai. Oke, yang selanjutnya, fungsi pemerataan atau restribusi pendapatan. Semua pungutan yang warga bayarkan akan dialokasikan untuk pembangunan negara secara merata. Fungsi ini akan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan negara dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembukaan lapangan kerja baru di suatu daerah. Nah, nantinya orang-orang di daerah tersebut akan mendapatkan sumber penghasilan baru, sehingga pendapatan masyarakat pun juga ikut meningkat. Yang selanjutnya, fungsi stabilitas. Pajak akan menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berhubungan dengan menjaga stabilitas harga, seperti mengatasi masalah inflasi, penetapan nominal pungutan wajib, kebijakan peredaran uang, dan lain-lain. Misalnya, jika negara mengalami inflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan wajib yang relatif tinggi. Dan apabila negara mengalami deflasi atau kelesuan ekonomi, maka negara akan menurunkan nominal pungutan yang relatif rendah sehingga masalah tersebut bisa teratasi. Manfaat pajak. Yang pertama ada pembiayai pembangunan nasional. Yang kedua, membayar gaji pegawai negeri, tentara, Polri, dan lain-lain. Yang ketiga, membayar utang pemerintah. Yang keempat, pengadaan fasilitas umum. Yang kelima, untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan lain-lain. Dan yang keenam, untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan subsidi pangan. Yang ketujuh, untuk menyediakan layanan transportasi umum. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Yang keempat, jenis-jenis pajak. 1. Berdasarkan sifatnya. A. Indirect tax, pajak tidak langsung. Indirect tax, pajak tidak langsung adalah pungutan wajib yang hanya diberlakukan saat wajib pajak melakukan suatu perbuatan tertentu. Contoh dari indirect tax yaitu PPN BM, pajak tertentu atas barang mewah. Pungutan yang hanya dibayar bagi mereka yang menjualkan barang-barang mewah. Dan yang kedua ada direct tax, pajak langsung. Direct tax, pajak langsung adalah jumlah pungutan wajib yang harus dibayar sesuai dengan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh kantor perpajakan. Contoh pembantah direct tax yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan, PPH, pajak penghasilan. Yang nomor 2, berdasarkan instansi pemungutannya.
terdiri atas dua, yaitu yang pertama pajak daerah merupakan pungutan wajib yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada rakyat daerah tersebut. Contohnya pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, PBB, pedesaan dan perkotaan, PBHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya B, pajak pusat merupakan pemungutan wajib yang harus warga negara bayarkan kepada pemerintah pusat melalui DJP, Direktur Jenderal Pajak. Contohnya PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, PPH, PPNBM, PPN, bea materai, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan subjek dan objek pungutannya. Terdiri atas dua, yaitu A. Pajak subjektif merupakan pungutan wajib yang harus warga bayarkan berdasarkan aspek subjeknya, individunya. Contohnya PPH dan pajak kekayaan. Lalu yang B, pajak objektif merupakan pungutan wajib yang didasarkan pada aspek objeknya, kebendaan. Contohnya pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain. Dan yang terakhir, PPN, pajak pertambahan nilai dalam pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. KPR, PKP, PPH, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu pajak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi masih banyak lagi materi yang harus saya sampaikan, tapi mungkin karena waktunya sudah menunjukkan ingin habis. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.